Jadi makanya artinya nilai lebih itu tugas kita adalah setiap kita mau naikin harga, lebih baik berikan nilai lebih. Kali ini kita mau bahas buku lagi nih, Sobat Sales. Buku dari Jeb Blount. Nah, buku ini itu ceritanya tentang kita akan membahas topik yang paling ditakutin tim sales nih. Gimana kita menaikkan harga tanpa kehilangan klien gitu ya. Nah, judul bukunya itu adalah Selling the Price Increase. Nah, kita tanya aja yuk langsung sama Coach Arif, kayak apa sih ini tips and triknya. Halo Coach. Hai. Nah, gimana nih Coach? Ini kan yang paling Takutin ya. Sales ya. Jadi klien udah ngerasa nyaman dengan harga biasanya, tiba-tiba kita mesti naikin gitu ya. Nah ini kalau bisa saya bilang gini sih Bu, ini memang kalau kita urutin ini ceritanya panjang ya. Panjang itu memang sebenarnya ada kita bisa mengecek sih Bu, kalau kenaikan kita berapa, kita bakal kehilangan customer berapa, tapi masih bisa nutup berapa omsetnya dan sebagainya. Tapi ada hal yang menarik sih Bu di dalam buku ini. Jadi sebenarnya buku ini menurut saya lagi menjawab beberapa pertanyaan khususnya bisnis asuransi yang harganya lagi naik. Yang semua brand asuransi preminya lagi naik. Nah, ini adalah momen-momen yang dimana teknik ini akan berguna. Nah, saya mau frame dulu dari awal, mau mengatakan segala sesuatu ketika kita jualan bukan cuma sekedar naikin harga, tetapi kita mungkin bisa memberikan segala sesuatu dengan memberikan nilai tertentu yang harus dibayarkan. Kalau kita gagal bisa memberikan nilai tertentu atau values tertentu, maka orang itu akan menganggap itu nggak masuk akal dan tidak akan mau melanjutkan. Gambarannya kayak gitu. Ya. Nah, jadi kita masuk nih ke bagian beberapa dalam-dalamnya. Biasanya kan kita udah tahu, Ibu udah ngomong tuh di awal. Banyak sales tuh paling mumet tuh kalau mama harga naik atau berusaha menghindar lah, pokoknya berbagai cara bukan salah saya dan sebagainya. Dan kadang-kadang mereka tidak bisa menjawab. Nah, jadi saya mau jawabin ada 3 prinsip dulu yang harus diutama dalam buku ini. Prinsip pertama adalah harga naik bukan berarti kita pakai metodenya sales pitch biasa, bukan. Maksud sales pitch biasa kan kalau jualan kan metode deketin penjualan kayak dan sebagainya. Nggak bisa. Harga naik, metode jualannya pun berbeda. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa kita serta-merta kayak jualan biasa gitu aja, nggak bisa. Karena Anda sudah lagi kecewa. Kenapa harganya naik? Ya dong. Nah, sebenarnya kan ada berbagai metode. Kalau harga naik, ada barang pengganti, orang cenderung akan mencari barang pengganti. Tapi kalau harga naik, barang pengganti tidak ada, maka orang cenderung setuju, sama kayak monopoli. Ibu dinaikin bensin berapapun, ibu nggak bisa ngapa-ngapain kan? Iya. Harus bayar. Iya, kalau nggak ya nggak bisa jalan. Kalau nggak mobil nggak bisa jalan, betul nggak? Iya. Itu yang maksudnya. PLN listrik naik, emang ibu bisa komplain? Ya, nggak bisa, kalau nggak saya pakai lilin dong. Nah makanya maksudnya itu. Nah itu yang makanya kenapa price increase tidak berlaku untuk bisnis mereka, monopoli. Tapi bisnis itu berlaku ketika kompetitornya banyak. Produknya ada komplementer. Misalkan contoh yang paling gampang. Adi makan pecel lele di tempat langganan. Pecel lele langganannya dia harga naik. Apa yang akan dilakukan Adi? Dia akan cari pecel lele lain dengan harga yang masih dia sanggup. Dan ternyata makannya tidak enak, dia masih tetap kan balik lagi dong. Tapi kalau suatu saat masa sih ibaratnya nih pecel lele, ya kalau ini kita ngomongnya jangan di Jakarta lah. Pecel lele di Palembang. Yang di jarak hampir setiap jarak 25 meter, itu ada tukang pecel lele lagi, dan pecel lele depan belakang, seberang-seberangan. Pertanyaan menarik. Kalau nggak enak satu, dia akan pindah ke sebelah. Kalau nggak enak, pindah sebelah. Pindah nggak enak sebelah. Masa sih dari sebelumnya nggak ada satu pun yang masuk lagi? Dilihat di dia, masuk akal nggak? Iya. Itu maksud saya. Oh, jadi di produk sama banyak yang masuk ya? Kalau banyak yang masuk, akan sulit. Kecuali, nah ini yang kita mau jual, Bu. Kecuali, gitu ya. Nah, kecualinya apa? Ini yang kita mau jual. Nah, kita masuk dulu ya. Jadi, cara penawarannya nggak bisa sama. Nanti kita jawab caranya. Yang kedua adalah, yang harus diberikan adalah nilai yang lebih dibandingkan sebelumnya. Contoh, harga naik, tapi mungkin mereka pakai gimmick sambelnya ditambahin apa? Nilai lebih, kan gitu ya. Atau misalnya, mohon maaf nih mas. Nambah nasi. Nambah nasi tambah rugi kan? Nambah rugi dong. Atau dia bilang,
harganya tetap, tapi nasinya saya kurangin ya Mas. Bisa dong. Buat Adi nggak masalah. Kalau karena dia nggak nemu tempat yang enak. Kalau dia temu tempat enak, enggak. Paham nggak Bu? Iya, kasih pindah. Nah, karena dia mempunyai nilai lebih. Sampai sini oke? Iya. Nah, jadi makanya artinya nilai lebih itu tugas kita adalah setiap kita mau naikin harga, lebih baik berikan nilai lebih. Makanya kenapa kemarin saya sempat juga meeting Bu. Sama Mas Adi, sama Aulia saya sempat meeting. Ada beberapa produk kita mau melakukan adjustment, tapi kita berikan nilai tambah. Kalau nggak ada nilai tambah, orang kan mikir, ini harga naik, nggak ada nilai tambah, maksudnya apa? Nah gitu maksudnya, paham ya? Jadi boleh berikan nilai harga naik, tapi nilai lebihnya apa? Kelebihannya apa? Gitu ya Bu. Nah masuk ketiga, gitu ya, paling penting. Sales itu memegang dua peranan. Satu, sales itu dia menawarkan. Dua, sales itu menjaga bahwa nilai yang saya berikan kepada Anda itu worth it. Kalau dia nggak jaga, maka apa yang terjadi? Percuma. Ngerti nggak maksudnya Bu? Ya. Nah, makanya kenapa saya juga ketika saya jualan, saya ngomong, Pak, kemarin aja Bapak harganya nggak masuk. Ketika Bapak nggak masuk, Bapak udah tahu harga saya dong. Itu aja nggak masuk. Kalau Mama ini bagaimana bisa masuk? Walaupun dia mengatakan, oh bisa kok. Nggak bisa. Karena kita udah tahu budgetnya. Karena apapun yang terjadi, naik berapapun, kita udah bisa tebak. Jadi pertanyaan menarik ya buat kita. Ya, jadi tugas kita adalah membuktikan bahwa harga yang kita berikan, value yang kita berikan, itu harga yang benar-benar harganya worth it. Jadi jangan kita apa-apa langsung minta maaf, kasih diskon dan sebagainya. Enggak. Nilainya apa? Nilai lebihnya apa? Makanya produk kita ada value-nya. Betul, makanya produk asuransi kalau Ibu perhatikan, lucunya ketika harga premi naik, mereka ganti produk loh Bu. Apa tujuannya? Ya, supaya customer meskipun naik, dia merasa tetap ada manfaat. Ada tambahan values. Nah, sayangnya sales fokusnya bukan menawarkan produk baru, tapi dia menawarkan kenaikan. Jadi mana dulu? Hal yang menakutkan diajuin dulu bukan tentang benefit yang baru. Betul nggak? Ya. Harusnya dia majuin apa? Benefit yang baru. Gitu loh Bu. Nah inilah makanya yang akibatnya kenapa orang jadi pada ribut. Nah, mindsetnya berarti ya. Mindsetnya, cara-cara ngebalikinnya lah Bu ya. Cara ngebalikinnya. Jadi ada 5 langkah yang harus dilakukan untuk bisa kita menciptakan percakapan harga naik. Yang pertama adalah melakukan persiapan. Persiapan apa saja? Jadi sebelum kita maju, nah ini kebanyakan sales maju perang, dia belum persiapan. Berarti yang pertama apa? Kenapa alasannya itu valid? Kenapa alasan harga itu naik? Kenapa? Itu harus valid alasannya. Kecuali PLN dan kecuali monopoli Pertamina yang nggak bisa apa-apa kita kan. Kita udah pasrah tuh, ya kan? Yang kedua, kita harus memberikan bukti nilai yang kita berikan, nilainya memang investment itu sangat untung, sangat worth it. Ya, yang ketiga, buatlah skrip percakapan. Kalau perlu ada orang itu ngomong apa, kalau keberatan ngomong apa, kita balikinnya bagaimana. Dan yang keempat, kita ya tadi ya, 3 tadi kan adalah alur percakapan dan mengantisipasi keberatan. Nah, kebanyakan orang, kalau yang saya temukan bilang, ya memang sudah begitu bro. Ya memang begitu. Ya kalau sudah begitu gimana mau jualan kan? Akhirnya orangnya ngerasa, udahlah, udah, nggak usah pusing gua gitu kan ya. Atau mendingan kita nggak usah ngomongin deh. Gitu kan. Nah, masuk yang kedua adalah buat jadwal khusus, minta janjian. Jangan per email, jangan WhatsApp. Sorry bro, harga naik. Kan konyol. Tapi bener-bener bikin janji ketemu, kita memberitahu bahwa tentang terjadinya harga naik. Terjalin hubungannya. Ya. Karena kita bisa melihat body language atau apapun. Kita masuk yang ketiga, fokus pada nilai dan investasinya. Jadi fokus pada nilai dan investasinya, bukan biaya yang naiknya. Jadi value apa yang diberikan dengan nilai yang terbaru. Apa benefit yang didapatkan, apa saja yang mereka dapatkan. Peserta atau orang yang membayar akan rela. Ya kecuali yang tadi saya bilang ya, kalau mau bensinnya kayak gimana kita udah nggak bisa ngomong. Iya. Ya nggak? Udah pasrah mau ngomong apa kita. Betul nggak? Nah, berikutnya lagi ternyata malah saya baru ngerti tuh bioetanol, tambahan etanol tuh untuk apa fungsinya, orang-orang pada ribut ternyata muncullah salah satu direktur tekniknya Toyota mengatakan etanol standarnya sampai 20 masih oke.
mobilnya dia, tapi tidak semua mobil bisa menerima etanol. Nah itu baru ngerti, saya juga baru paham tuh. Jadi sedangkan orang maunya mintanya yang murni. Padahal di standar di luar negeri kalau pakai campur etanol memang emisinya kurang. Tapi kan kalau orang dibilang emisi kurang, so what gitu. Gue gak pusing kan. Yang gue tahu adalah kalau gue beli Shell bensinnya murni kan gitu aja. Gue beli Vivo bensinnya murni, udah gitu doang. Emang peduli mereka mengenai etanol apa etanol? Kagak penting ya kan gitu ya. Penting murni dia tahu gitu loh. Tapi saya baru tahunya setelah Toyota ngomong, Toyota mengatakan bahwa bensinnya kalau dicampur sampai etanol 20%, itu masih mobilnya masih bisa berjalan dengan baik. Dan etanol itu manfaatnya bagus. Tapi buat orang yang mendengar, yang namanya ditambah 3%, 5%, menurut kita kan oplosan. Kalau oplosan berarti bensinnya asli atau palsu? Palsu, pasti otak kita mikir. Ya kan ditambah. Ya makanya penting di-educate juga ya. Itu maksud saya. Jadi kan gitu kan. Nah kita masuk lagi yang keempat adalah dengarkan validasi mereka dan kita jangan defensif. Kok kenapa harga naik? Saya bisa mengerti. Saya bisa mengerti. Ya memang ini berat buat Anda. Tapi Anda mesti melihat lagi bahwa ada benefit-benefit, bla 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 dan sebagainya. Kita pertahankan terus benefitnya. Ya tapi buat aku berat. Nah, berikan solusi. Apa solusinya? Plan B, plan C-nya. Kayak gitu ya. Kalau nggak diberi plan B, plan C pasti percuma. Ya. Nah, yang terakhir adalah tutup dengan komitmen bersama. Mereka setuju, kita salaman, selesai deal-nya. Nah, itulah yang sebenarnya bagaimana cara kita membuat customer bisa menerima walaupun harganya naik. Jadi nggak serta-merta naik aja harga gitu ya. Kecuali ya Pertamina yang mau melakukan itu atau PLN yang mau melakukan itu, kita nggak bisa apa-apa. Iya. Iya nggak? Itu udah berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ya bukan, itu bukan hajat hidup orang banyak, itu pengaruh karena kita nggak bisa komplain lagi karena nggak ada bensin lain. Intinya itu aja sih. Oke. Ya, sahabat sales, gitu ya. Jadi kalau meskipun harga dari produk kita naik, namun kita tetap perlu mendekati customer kita gitu ya, menjelaskan gitu ya, dari sisi manfaat ya coach tadi ya, dari sisi manfaatnya, investasinya seperti apa, dan ini seperti kita ini juga ya, menginformasikan dengan jelas ya, mengedukasi mereka ya, beberapa hal-hal kayak tadi, ternyata kalau ditambah etanol sekian, nah itu kan awam tidak paham gitu. Nggak paham, kalau saya juga pikir etanol ditambah, berarti kayak oplosan dong. Iya. Kalau oplosan berarti nggak murni dong. Nah, hal-hal seperti itulah yang bisa kita informasikan dengan customer kita gitu kan, Bos. Jadi mereka juga paham, oh iya ternyata. Atau misalkan Pertamina ajak kerjasama dengan misalnya contoh dengan majalah-majalah otomotif. Atau dia ngajak kerjasama melakukan wawancara kepada pakar-pakar mesin. Kan itu nggak dilakukan. Iya. Mereka bilang, I don't care. Yang penting lo mau beli harga gue segini terserah, gue mau plus berapa. Nah itu kan konyolnya kan gitu. Iya betul. Ya karena monopoli kan kadang-kadang begitu ya. Iya. Kita harus nurut aja. Iya, nah gitulah. Jadi demikianlah ya sahabat sales ya, informasi itu penting untuk diketahui klien kita juga supaya mereka juga meskipun kita menaikkan harga tetap menjadi klien kita gitu ya. Oke sahabat sales, kalau ada pertanyaan seputar topik kita hari ini yuk langsung aja dilayangkan supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Sampai jumpa lagi dengan pembahasan dari buku-buku selling menarik lainnya dengan saya Namilani dan saya Coach Antoni. Saya mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.